Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan karunia nikmatnya kepada kita. Sampai detik ini kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan kesempatan untuk beraktivitas. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku peserta didik SMA Negeri 90 Jakarta, selamat bertemu kembali dengan pendidikan agama Islam. Harapan saya mudah-mudahan kalian tetap semangat, menjaga kesehatan, tetap di rumah, menjaga jarak, dan menggunakan masker apabila keluar dari rumah. Dan tidak lupa tentunya untuk senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan pertemuan kali ini atau pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang rukun nikah. Jadi pembahasan kali ini adalah tentang rukun nikah. Tentang pengertian nikah kemarin kita sudah pelajari, baik itu pengertian nikah maupun hukum nikahnya. Dan kali ini kita akan membahas tentang rukun nikah. Sebelum pembahasan tentang apa saja rukun nikah itu, ada baiknya kita akan bahas dulu tentang pengertian rukun nikah atau rukun. Istilah rukun ini sudah menjadi bahasa Indonesia, sering kita mendengar istilah rukun, terutama dikaitkan dengan kehidupan yang damai, tentram. Nah, sering kita menyebut dengan hidup rukun, ya, atau kerukunan, misalkan kerukunan bertetangga, kerukunan warga, kerukunan antar umat beragama. Nah, rukun bila dilihat dari sisi ini, dari sisi istilah yang sudah dipakai di Indonesia, rukun itu berarti merupakan suatu kesatuan, ya, kesatuan. Jadi hidup rukun adalah hidup bersatu, berdampingan satu sama lain, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tetapi kemudian istilah rukun di dalam istilah syara atau istilah agama, ya, istilah dalam hukum Islam, rukun itu memiliki definisi, ya, sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan rukun? Yaitu rukun adalah suatu perkara yang harus dipenuhi atau dilaksanakan dalam melakukan suatu perkara. Ya, diulang. Jadi rukun adalah suatu perkara yang harus dipenuhi atau dilaksanakan dalam melakukan suatu perkara. Contohnya misalkan rukun sholat. Nah, rukun sholat berarti perkara yang harus dipenuhi atau dilaksanakan ketika melaksanakan sholat. Nah, dan rukun ini adalah satu dan yang lainnya merupakan satu kesatuan. Artinya, contoh rukun sholat ada 13 umpamanya. Maka yang 13 tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bila misalkan dipisahkan atau sebagian saja dilaksanakan, maka sholatnya adalah tidak sah. Nah, sekarang kita masuk kepada rukun nikah. Apa yang dimaksud dengan rukun nikah? Rukun nikah berarti suatu perkara yang harus ada atau terpenuhi atau dilaksanakan dalam suatu akad pernikahan, ya. Dan rukun-rukun tersebut atau bagian dari rukun tersebut merupakan satu kesatuan yang keseluruhannya harus dipenuhi. Nah, itu pengertian rukun nikah, ya. Sedangkan nikahnya sendiri sudah kita bahas pada pembelajaran yang lalu. Baik anak sekalian, selanjutnya rukun nikah itu adalah sebagai berikut, ya. Rukun nikah itu ada 5, ya. Rukun nikah ada 5. Yang pertama adalah adanya calon pengantin laki-laki. Nah, jelas ini merupakan hal pokok, harus ada calon pengantinnya, ya, calon pengantin laki-laki. Kemudian yang kedua harus ada calon pengantin wanita. Nah, ini juga sama, ya, hal yang pokok. Kemudian yang ketiga harus ada wali. Ya. Yang keempat yaitu harus ada saksi minimal 2 orang laki-laki. Yang ketiga adalah ada ijab dan kabul. Berarti rukun nikah itu kalau kita lihat di sini ada 5.
1 ada calon pengantin laki-laki, 2 ada calon pengantin wanita atau perempuan, 3 ada wali, 4 ada 2 orang saksi, dan kelima ijab kabul. Atau ada juga yang mengatakan 4. Nah, calon pengantin laki-laki dan perempuan dijadikan 1. Jadi kalau misalkan ada orang mengatakan rukun nikah ada 5, ya susunannya seperti ini. Tapi kalau dikatakan rukun nikah ada 4, berarti nomor 1-nya ada calon pengantin laki-laki dan perempuan digabung. Ya, kemudian ada wali, ada 2 orang saksi, dan ijab kabul. Nah, berikutnya, semua ini, yang 5 ini kemudian memiliki syarat. Ya, jadi rukun-rukun ini memiliki syarat. Nah, sekarang apa itu syarat? Nah, syarat itu mirip dengan rukun, yaitu sesuatu yang harus ada, terpenuhi, atau dilaksanakan pada saat melakukan sesuatu. Nah, terus bedanya apa rukun dengan syarat? Nah, kalau rukun harus dilakukan atau dipenuhi itu sekali saja, harus adanya. Ya, sedangkan syarat biasanya harus terpenuhi dari awal sampai akhir. Nah, contoh misalkan kita ibaratkan dulu dengan syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu seperti kita tahu misalkan menutup aurat. Nah, menutup aurat itu syarat. Kenapa? Karena dia harus dari awal sholat, pertengahan sholat, atau sampai akhir sholat, sepanjang sholat itu harus menutup aurat. Nah, itu disebutnya dengan para ulama membedakannya itu dengan istilah syarat. Nah, kalau contoh rukun misalkan takbiratul ihram. Nah, beda antara rukun dan syarat. Ya, kalau rukun takbiratul ihram misalnya sekali ya cukup. Tapi kalau syarat dari awal sampai akhir. Nah, kembali ke masalah rukun nikah ini ya. Jadi rukun nikah yang 5 ini semuanya memiliki syarat. Kita perhatikan misalkan calon pengantin laki-laki ya. Nah, calon pengantin laki-laki ini ada syarat-syaratnya ya kan. Apa saja syarat-syaratnya? Syarat-syarat calon pengantin laki-laki. Yang pertama, orangnya harus Islam. Jadi dari sudut pandang syariat Islam, nikah itu seorang perempuan dengan prianya itu harus Islam. Berarti kalau tidak Islam, tidak sah pernikahannya, ya. Maka yang pertama adalah orangnya harus beragama Islam atau Muslim, ya. Kemudian yang kedua harus baligh. Nah, baligh itu apa sih? Batasan umur yang menurut syara itu seseorang itu sudah menerima kewajiban atau taklif. Nah, ya, batasannya itu batasan secara umum sudah dewasa. Tetapi kalau dalam syariat Islam istilahnya baligh itu ada batasan-batasannya. Ya, batasan baligh itu ada 3. 1, apabila seseorang sudah mencapai usia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini sudah dikatakan baligh, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau usianya sudah 15 tahun, itu sudah baligh. Kemudian yang kedua, sudah pernah mimpi jima atau mimpi bersetubuh buat laki-laki dan perempuan, ya, walaupun belum berusia 15 tahun. Kemudian yang ketiga, khusus untuk perempuan sudah haid dengan minimal umur 9 tahun. Ya, artinya kalau misalkan sudah 9 tahun atau lebih, belum 15 tahun juga, tetapi sudah haid, maka perempuan tersebut sudah dikatakan baligh. Ya. Nah, jadi Islam baligh. Kalau belum baligh berarti tidak sah untuk dinikahkan atau tidak boleh untuk dinikahkan ya. Walaupun sah ya, ada yang disebut dengan nikah gantung dulu ya. Nah, nikah gantung itu sah tetapi memang secara nikahnya sah tetapi untuk berhubungan badan itu belum diperbolehkan. Makanya disebutnya nikah gantung. Kemudian yang ketiga, berakal sehat ya. Artinya tidak gila atau cacat mental ya kan. Kemudian yang keempat, syaratnya itu prianya ini harus benar-benar pria asli ya kan. Jangan pria KW gitu kan. Nah, bisa jadi zaman sekarang ini kan ada banyak namanya pria tetapi isinya wanita ya. Dan semakin zaman semakin modern, orang-orang seperti itu semakin banyak. Mereka menuntut hak untuk diakui
ya keberadaannya sebagai seseorang ya yang mengaku pria padahal dia wanita. Nah, ini tidak sah kalau menikah dengan pria atau menikahkan pria yang tidak benar-benar pria, ya. Nah, pria KW, ya kan. Kemudian yang kelima, tidak sedang beristri lebih dari 3. Ya. Kalau punya istrinya baru 3, masih sah dinikahkan, ya kan. Nah, maksudnya bukan harus beristri 3, tetapi ketika seseorang sudah beristri 3, ya atau lebih dari 3, itu sudah tidak boleh lagi menikah laki-laki tersebut, ya. Jadi maksimal batasannya 4, kan. Harus 4 tidak juga, ya kan. Ya, 1 sudah cukup, gitu kan. Hanya saja kalau misalkan lebih dari 1, masih boleh, lebih 2 masih boleh, lebih dari 3, ya kan. Nah, artinya sudah 4 itu sudah tidak boleh dinikahkan lagi. Jadi kalau seorang pria di dalam agama Islam itu memiliki istri 5, yang kelimanya itu tidak sah. Artinya dalam satu waktu, artinya dimadu, ya bukan bergantian. Kalau gantian, artinya nikah cerai ya tidak ada batasan kalau seperti itu. Kemudian yang keenam, bukan muhrim dari calon istri. Apa sih yang dimaksud dengan muhrim? Ya, muhrim itu secara singkat, ya. Nah, apa sih muhrim? Muhrim itu secara singkat adalah seseorang yang tidak boleh dinikahi. Ya, misalkan di sini bukan muhrim dari calon istri, berarti si calon istrinya itu pria tersebut adalah tidak haram dinikahi, ya kan? Nah, dalam hal ini muhrim itu ya kan biasanya yang dikaitkan dengan hubungan nasab, ya. Muhrim itu nanti ada pembahasannya di dalam perempuan atau laki-laki, perempuan yang haram dinikahi atau laki-laki yang haram menikahi. Nah, nanti ada bahasannya sendiri, ya kan. Kemudian selanjutnya syaratnya itu tidak sedang ihram haji atau umroh. Jadi kalau orang sedang melaksanakan ihram, baik ihram dalam beribadah haji maupun umroh, ini tidak sah untuk dinikahkan. Itu merupakan syarat-syarat sah secara Islam, ya kan? Bukan persyaratan dari sisi yang lainnya. Kalau dari segi-segi yang lainnya, misalkan sudah mampu menikah, sudah punya kerjaan dan lain-lain, itu bukan merupakan syarat sah, ya. Jadi secara sah, ya orang sudah kerja atau belum, sudah berpenghasilan atau belum, sudah mampu atau belum, sudah sah asal terpenuhi yang 7 ini. Nah, baik, kembali ke rukun nikah. Jadi itu syarat calon pengantin laki-laki. Kemudian syarat calon pengantin wanita. Nah, sekarang pengantin wanita. Sebagaimana halnya dengan calon pengantin pria, calon pengantin wanita pun memiliki syarat-syarat, ya. Syarat yang pertama yaitu sama, yaitu orangnya beragama Islam atau muslimah, ya. Jadi kalau seorang muslim menikah dengan non-muslimah itu tidak sah atau sebaliknya. Jadi dalam hal ini harus dua-duanya beragama Islam, kan. Kemudian yang kedua, baligh. Ini sama, ya, baligh. Tadi sudah dibahas dalam persyaratan calon pengantin pria, itu tadi sudah disinggung tentang baligh, sudah jelas. Yang ketiga, berakal sehat. Ini juga sudah, ya. Jadi tidak cacat mental, gila ataupun yang lainnya. Kemudian yang keempat, benar-benar wanita. Nah, ini juga sama, ya. Benar-benar wanita. Nah, kalau misalkan ini kelihatannya yang lebih banyak lagi nih, yang pria tetapi berperilaku seperti wanita, yang kita sebut dengan istilah waria, ya kan. Atau sekarang itu lebih tenar lagi dengan istilah LGBT dan lain-lain itu, ya. Nah, itu tidak sah dinikahkan. Misalkan seorang laki-laki menikah dengan wanita tetapi wanitanya tidak asli wanita, ya kan. Dan nikahnya jelas tidak sah. Nah, kalau secara terang-terangan tidak mungkin orang itu bisa menikah di depan penghulu kalau dia benar-benar mengaku bahwa dia itu adalah seorang wanita yang tidak asli.
Kemudian yang nomor 5 tidak sedang nomor 5 tidak sedang beristri lebih dari 3. Ini kelihatannya tulisannya tertukar. Ya, ini tertukar dengan syarat calon pengantin pria ya. Nomor 5 diabaikan saja. Ini kelihatannya Bapak salah kopas nih. Kemudian nomor 6 bukan muhrim dari calon suami. Nah, sama kalau tadi calon suami bukan muhrim dari calon istri, sekarang kebalikannya, calon istri bukan muhrim dari calon suami. Bapak singgung sedikit tentang muhrim ya, tadi belum jelas. Muhrim itu ya misalkan kalau dari pihak laki-laki itu ibu, nenek dan seterusnya ke atas ya. Kemudian anak, cucu dan seterusnya. Kemudian bibi ya, atau kakak dari ibu, kakak perempuan dari ibu atau kakak perempuan dari ayah. Itu juga sama, itu disebutnya dengan muhrim. Kemudian ponakan, anak saudara ya. Baik anak saudara laki-laki atau anak saudara perempuan ya kan. Nah, yang laki-laki itu haram dinikahi atau itu termasuk muhrim dari calon istri. Kemudian yang ketujuh, tidak dalam ikatan pernikahan dengan laki-laki lain. Ya, artinya sudah punya suami. Nah, jadi menikahi seorang wanita yang sudah punya suami atau menikahi istri orang, ya jelas itu tidak sah. Ya kan? Ini berbeda dengan syaratnya laki-laki tadi. Kalau laki-laki tidak berisi lebih dari 3. Nah, ya. Kemudian kalau wanita, kalaupun punya suami satu, itu sudah tidak bisa menikah lagi dengan yang lainnya. Kemudian yang ke-8, tidak dalam masa idah. Ya, masa idah itu apa sih? Nah, nanti ada pembahasannya sendiri secara singkat. Masa idah itu masa seseorang tidak boleh menikah dengan pria lain ketika dia cerai dengan suaminya, baik itu cerai ditalak ataupun karena dicerai karena ditinggal atau meninggal. Itu ada yang disebut dengan masa idah ya. Jadi seorang wanita ketika cerai dengan suami, cerai tertalak atau cerai karena suaminya meninggal, itu tidak boleh langsung menikah dan itu disebut dengan masa idah. Nanti ada bahasanya sendiri. Kemudian nomor 9, tidak sedang ihram haji atau umroh, sama dengan yang tadi. Jadi di sini syarat-syaratnya itu ya minimal ada 9, tetapi yang nomor 6-nya tadi nomor 5-nya itu salah. Ini merupakan syarat calon pengantin pria, maka berarti minimal ada 8 ya. Berikutnya wali. Nah, apa itu wali ya? Baik, kita lihat wali. Wali itu adalah orang yang berhak menikahkan, ya, terutama menikahkan seorang wanita. Nah, dalam hal ini wali itu adalah orang yang berhak menikahkan seorang wanita, ya. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya yang ijab kabulnya, walaupun yang mengucapkan bukan wali, boleh-boleh saja kalau sudah diwakilkan, ya, baik diwakilkan kepada saudaranya, kepada temannya atau kepada petugas, boleh diwakilkan, tapi yang berhak menikahkan adalah wali. Ya, maka dengan adanya wali ini pernikahan itu menjadi sangat spesial dan sangat sakral ya. Seandainya seseorang itu boleh dinikahkan bukan oleh walinya atau setiap orang boleh menikahkan, misalkan seorang teman bisa menikahkan temannya sendiri. Nah, itu nanti pernikahan itu menjadi tidak spesial dan tidak sakral ya. Menjadi sangat murah gitu. Kalau misalkan pernikahan itu bisa dilaksanakan oleh siapa saja. Nah, maka dalam hal ini yang berhak menikahkan hanyalah seorang wali. Dan wali itu jelas dari perempuan ya, bukan dari pihak laki-laki. Kalau pihak laki-laki tidak memerlukan wali ya. Kemudian wali itu ya, wali juga memiliki syarat-syarat ya. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama, wali itu harus laki-laki, ya kan? Jadi kalau ibu, nenek, kakak perempuan itu tidak bisa menjadi wali. Kemudian yang kedua, beragama Islam. Nah, dalam hal ini kalau misalkan seorang wanita
maaf-maaf misalkan orang tuanya ya itu tidak beragama Islam, dia tidak berhak untuk menikahkan. Jadi harus dicarikan wali yang lainnya ya. Jadi tidak bisa menikahkan anaknya jika seseorang ayah punya anak dan berlainan agama. Kemudian berikutnya adalah baligh. Jelas kalau wali harus baligh. Tadi baligh sudah jelas dibahas. Berikutnya lagi adalah berakal sehat. Yang juga sudah jelas dari pembahasannya. Kemudian yang nomor 5, merdeka. Ya, merdeka. Merdeka itu apa sih? Nah, merdeka itu perbandingannya zaman dulu itu ada perbudakan ya. Nah, alhamdulillah zaman sekarang itu namanya budak itu tidak ada, ya kan? Nah, kalau zaman dulu kalau namanya budak itu tidak berhak menjadi wali ya. Jadi harus orang tersebut adalah harus merdeka. Kemudian harus adil. Apa adil di sini? Artinya orang tersebut cukup memiliki pengetahuan, mengerti apa yang dilakukan ya, mengerti sesuatu kebijakan yang harus diambil oleh anaknya, dan dalam Islam itu bukan orang yang fasik ya, artinya orang yang banyak melakukan dosa. Kalau pendosa ini dia tidak berhak atau tidak layak menjadi wali. Kemudian selain syarat-syarat di sini juga wali itu dalam menikahkan itu harus atas keridhoannya atau kehendaknya sendiri, tidak dipaksa di bawah tekanan paksaan ya. Kemudian wali berikutnya adalah tidak sedang ihram haji atau umroh, sama ya. Jadi antara pengantin laki-laki, pengantin perempuan dan wali itu tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau ihram haji atau umroh. Berikutnya yaitu susunan wali ya, susunan wali. Nah, apa saja susunan wali? Yang pertama nomor 1 ada wali nasab ya. Siapa saja wali nasab ini? Pertama ayah dari calon pengantin perempuan. Jadi ayahnya. Yang dimaksud ayah di sini adalah ayah kandung ya. Nah, bukan ayah tiri atau bukan ayah angkat. Ya, jadi harus ayah kandung. Dialah yang berhak menikahkan. Kalau ayah tiri, ayah angkat itu tidak punya hak untuk menikahkan. Kemudian berikutnya, apabila ayah tidak ada, sudah meninggal ataupun berhalangan ataupun yang lainnya, maka hak yang kedua adalah jatuh pada kakeknya. Ya, jadi kakeknya ini yang kemudian mendapatkan hak untuk menikahkan. Selanjutnya ada lagi pembagian yang lain antara A dan B, ayah dan kakek ini kemudian disebut dengan wali mujbir. Mujbir itu artinya secara bahasa memaksa. Apa yang dimaksud memaksa di sini? Artinya ayah atau kakek ini bisa memaksakan untuk menikahkan anaknya atau cucunya. Ketika seorang ayah menikahkan anaknya kepada seseorang laki-laki, maka pernikahan tersebut menjadi sah. Tetapi kemudian dalam agama Islam juga ada tuntunan supaya ayah dan kakek ini tidak sembarang menikahkan, melainkan harus atas keridhoan, kesukaan dan izin dari putrinya atau cucunya tersebut ya, supaya pernikahan tersebut menjadi maslahat. Jadi walaupun ayah dan kakek ini sebagai wali mujbir yang bisa memaksakan atau memaksa untuk menikahkan, tetapi tidak boleh ya memaksakan kehendak sendiri menikahkan anaknya atau cucunya kepada yang tidak disukai, diridhoi oleh anak atau cucunya tersebut. Nah, berikutnya nomor C, saudara laki-laki. Nah, saudara laki-laki. Kalau ayah tidak ada, kakek sudah tidak ada, boleh dinikahkan oleh saudaranya yang laki-laki. Saudara di sini kakak atau adik. Kakak atau adik yang kandung ya. Nah, laki-laki. Kalau tidak ada, kemudian boleh saudara laki-laki yang seayah saja. Nah, kalau saudara laki-laki seibu tidak bisa. Ini harus dari keturunan ayah. Berikutnya, saudara laki-laki ayah. Nah, saudara laki-laki ayah ini berarti paman ya. Kalau adiknya ayah berarti paman. Kalau kakaknya ayah itu istilahnya Pak D ya. Dalam bahasa Sunda disebut uwa.
dalam bahasa Betawi disebutnya encang ya. Itu kakak laki-laki dari ayah kita, itu berhak menikahkan. Pokoknya saudara laki-laki ayah. Kemudian anak laki-laki saudara laki-laki ayah, berarti anaknya paman atau anaknya Pak D, anaknya Uwa atau anaknya Encang atau anaknya paman. Ya, berarti ini hubungannya dengan calon pengantin wanita ini saudara misanan istilahnya atau saudara sepupu ya. Nah, ini dia bisa menikahkan. Kemudian dan seterusnya, saudara laki-laki dari garis laki-laki ya. Seterusnya saudara laki-laki dari pihak ayah. Nah, yang C, D, E, dan F ini disebutnya wali akrob, artinya wali yang dekat, tetapi tidak mujbir. Nah, beda dengan A dan B, ayah dan kakek disebut wali mujbir yang bisa memaksakan putra putrinya atau cucunya untuk menikah. Sedangkan untuk yang C, D, E, dan F hanya berhak menikahkan tetapi tidak bisa memaksakan ya. Maka disebut dengan wali akrob. Artinya susunan wali yang dekat. Nah, berikutnya nomor 2 wali hakim. Wali hakim ini baru bisa digunakan, baru bisa dilaksanakan dengan wali hakim apabila wali nasab sudah benar-benar tidak ada. Jadi A sampai F itu tidak ada, baru wali hakim. Siapa yang berhak menjadi wali hakim adalah wali hakim itu seseorang yang diangkat menjadi wali oleh calon pengantin wanita ya. Nah, bisa dari siapapun, tetapi kemudian di dalam perundang-undangan kita itu yang berhak menjadi wali hakim itu adalah tentu pejabat yang diutus atau ditugaskan dari kantor urusan agama ya, supaya bisa lebih dipertanggungjawabkan. Baik anak-anakku sekalian, inilah tentang wali ya. Berikutnya nomor 4 yaitu 2 orang saksi ya, 2 orang saksi. Nah, mari kita pelajari, kita lihat tentang 2 orang saksi ini ya. Apa saja syarat-syarat saksi itu? Ya, syarat-syaratnya 1, minimal 2 orang laki-laki. Nah, kalau misalkan tidak ada laki-laki ya selain wali, sudah tidak ada laki, adanya perempuan saja. Boleh, hanya saja 1 orang laki-laki diwakili oleh 2 orang wanita. Artinya kalau 2 orang saksi laki-laki tidak ada, boleh dari wanita 4 orang. Kalau memang laki-laki tidak ada. Dan 2 orang saksi ini, 2 orang laki-laki jadi saksi ini tidak disyaratkan dari pihak mana-mana saja. Ya, artinya boleh dari pihak keluarga, boleh bukan. Ya. Dan dari pihak keluarga itu boleh dari wanita saja, boleh dari pria saja. Tetapi kemudian umumnya dalam pernikahan, suatu pernikahan biasanya kalau saksi itu diambil dari keluarga, biasanya itu diambil dari pihak keluarga mempelai wanita 1, dari pria 1, supaya adil gitu kan. Nah, itu syaratnya ya. Yang kedua, Islam. Sudah jelas, balik sudah jelas, berakal sehat sudah jelas ya kan. Kemudian wali tersebut harus punya kemampuan mendengar, melihat dan dapat berbicara ya. Mendengar supaya dia dapat mendengar ijab dan kabul ya. Dan mengetahui siapa yang dinikahkan. Kemudian melihat, yaitu melihat siapa yang dinikahkan dan dapat berbicara sehingga dia bisa mengetahui atau mengucapkan apakah pernikahan itu sah atau tidak. Kemudian nomor 6, orang tersebut, si saksi ini memahami ijab kabul. Nah, berarti harus memahami bahasanya ya. Nah, jangan sampai orang menjadi saksi tetapi tidak mengerti ijab kabul. Ijab kabulnya menggunakan bahasa Indonesia, orang yang menjadi saksi tidak mengerti bahasa Indonesia. Nah, ini tidak bisa kalau gitu ya. Jadi orang tersebut harus memahami ijab kabul ya, memahami ucapan wali dan pengantin laki-laki. Selanjutnya harus adil, sama dengan yang tadi, bukan orang yang fasik, bukan orang yang banyak dosa atau pendosa ya. Kemudian merdeka. Nah, merdeka sama dengan tadi wali ya, merdeka bukan budak. Kenapa kalau budak itu tidak boleh jadi saksi atau jadi wali? Karena dikhawatirkan itu nanti di bawah tekanan ya. Di bawah tekanan, misalkan seseorang itu nikahnya itu sebetulnya tidak sah, ya dipaksa harus mengatakan sah. Nah, makanya harus
orang yang merdeka. Ya. Itu adalah syarat-syarat dari saksi dalam pernikahan. Kemudian berikutnya adalah ijab kabul. Ya. Jadi rukun yang kelima adalah ijab kabul. Apa itu ijab kabul? Mari kita pelajari. Ijab kabul ya. Nah, ijab itu adalah ucapan wali, sedangkan kabul ya adalah ucapan pengantin laki-laki sebagai tanda menerima pernikahan. Sedangkan ijab adalah pernyataan dari wali tentang adanya akad pernikahan. Nah, syarat-syarat ijab itu diucapkan dengan bahasa yang jelas, bukan dengan bahasa sindiran ya. Misalkan saya nikahkan engkau, itu jelas ya. Jangan misalkan saya satu padukan kamu, nah itu kurang jelas di satu padukan itu apa, atau saya serumahkan kamu, nah nggak bisa. Jadi harus saya nikahkan engkau, itu bahasanya jelas ya. Tidak diberi tempo waktu ijab itu ya, tidak diberi tempo waktu, semisal nikah kontrak atau nikah mut'ah. Saya nikahkan engkau dengan putri saya selama setahun, nah itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh diberikan tanda waktu. Kemudian tidak dikaitkan dengan persyaratan apapun ya. Nah, tidak dikasih taklik atau persyaratan. Contoh, saya nikahkan engkau dengan putri saya apabila dalam setahun kamu bisa membuatkan rumah. Nah, itu tidak bisa ya. Pokoknya harus mutlak ijab itu. Nah, kemudian kabul ya. Jadi kabul, sekarang kabul. Kabul itu adalah ucapan penerimaan dari pihak mempelai pria ya. Sebelumnya saya ulang lagi atau mundur lagi sedikit ke ijab. Dalam ijab ini umumnya yang dinikahkan itu pria ya. Jadi bahasanya itu biasanya saya nikahkan engkau kepada putri saya gitu ya. Jadi yang dinikahkan dalam ini dinikahkan laki-laki kepada perempuannya ya. Tetapi saya pernah menyaksikan ada orang yang dibalik, yaitu saya nikahkan engkau kepada putrinya kepada calon mempelai laki-laki. Ini sepertinya tidak umum. Biasanya yang dinikahkan itu adalah laki-lakinya ya, yang ijab dan kabulnya itu laki-laki kepada laki-lakinya. Baik, kembali kepada kabul. Kabul ialah ucapan pengantin laki-laki. Syarat-syaratnya, 1. Ijab dan kabul harus nyambung. Jadi kabul harus nyambung dengan ijab. Maksudnya bahwa ketika selesai pengucapan ijab itu harus langsung nyambung dengan ucapan kabul. Tidak terselang, terjeda oleh hal-hal yang lain, oleh waktu ya. Misalkan begitu kabul itu selesai, ijab itu selesai ya, diselang dengan baca-bacaan dulu, termasuk baca-baca bismillah ataupun apapun tidak bisa ya. Nah, kalaupun baca bismillah di dalam hati saja ya. Jadi ini harus nyambung. Misalkan saya nikahkan engkau kepada putri saya yang bernama Fatimah dengan mas kawin seperangkat alat dibayar tunai. Begitu perkataan tunai harus langsung dijawab saya terima. Ini suka ada jadi pertanyaan, kenapa harus nyambung seperti itu? Atau bahkan ada yang mengatakan harus dalam satu tarikan napas. Ya, sebenarnya bukan satu tarikan napas ya. Bukan satu tarikan napas pun nggak apa-apa. Yang penting harus nyambung antara ucapan tunai dengan saya terima. Ini kenapa harus begitu? Ini sebagai ya secara syariatnya sudah seperti itu. Tapi kalau kita lihat hikmahnya atau tujuannya, ini untuk menunjukkan bahwa seorang laki-laki tersebut betul-betul menerima, betul-betul senang dinikahkan dengan putrinya tersebut. Karena seorang laki-laki itu akan memikul beban tanggung jawab untuk mencarikan nafkah dan lain-lain. Bahkan tanggung jawab seorang wanita itu ada pada suami dunia akhirat ya. Maka oleh karena itu harus ditunjukkan dengan senangnya tersebut dengan nyambungnya ijab kabul. Kalau misalkan dikasih jeda, itu bisa saja merupakan indikasi keraguan-raguan ya, keraguan-raguan pada saat menerima gitu. Maka kalau misalkan
mikir dulu baru kemudian terima, itu menunjukkan ragu-ragu, dan itu dikhawatirkan tidak baik rumah tangga yang dilakukan, pernikahan yang dilakukan dengan ragu-ragu. Kemudian ijab dan kabul diucapkan dalam satu majelis, ya, dalam satu majelis itu dalam satu tempat, ya. Artinya wali dan pengantin laki-laki ada dalam satu tempat, tidak boleh berjauhan. Misalkan walinya di rumah, di tengah rumah, yang pengantin laki-lakinya di kamar. Nah, ini sudah beda majelisnya, ya. Nah, itu tidak boleh. Secara umum, ya, para ulama mengatakan harus dalam satu majelis. Nah, kemudian sekarang ada masalahnya, ada kalanya atau pernah terjadi, misalkan menikahkan seseorang yang jauh di luar negeri sana, ya, karena satu alasan tertentu tidak bisa hadir di tempat tersebut. Pertanyaannya gimana seperti itu? Nah, kalau berdasarkan ini bahwa itu harus benar-benar dalam satu majelis, maka pernikahan tersebut tidak sah, ya kan? Harus sahnya itu ketika ada di situ. Kenapa alasannya begitu? Karena tadi dikatakan harus ada pengantin laki-lakinya. Nah, kalau pengantin laki-lakinya itu jauh berarti dianggap tidak ada. Tetapi kemudian ada juga yang mengatakan sah, karena dalam hal ini pengantin laki-laki ada cuma berjauhan. Bagaimana solusinya? Ya, intinya ketika memang tidak ada halangan, ya sebaiknya tentu saja yang pengantin laki-laki itu harus berada di tempat, ya, pada saat ijab dan kabul. Berbeda dengan wanita nih, dengan wanitanya, ya. Kalau wanitanya boleh tidak di tempat. Misalkan pada saat ijab kabul wanitanya masih ada di kamar, itu sah, ya. Nah, beda dengan wanita. Jadi kalau wanita di tempatnya, karena ijab kabulnya itu dilakukan oleh wali dan pengantin laki-laki. Kemudian nomor 3, qabul itu tidak menyalahi isi ijab, ya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa kabul tersebut harus sesuai dengan apa yang diucapkan oleh wali. Ya, misalkan tentang mas kawin, walinya mengatakan, saya nikahkan engkau dengan putri saya dengan mas kawin 10 gram emas. Nah, lalu si pengantin laki-lakinya mengatakan dengan 5 gram emas. Nah, itu tidak boleh, ya kan? Atau misalkan yang walinya mengatakan, saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama Fatimah. Nah, lalu pengantin laki-lakinya menjawab, saya terima nikahnya dengan putri bapak yang bernama Aisyah, adiknya gitu ya, misalkan. Nah, ini tidak sah juga. Jadi intinya kabul itu tidak menyalahi daripada ijab, ya. Nah, penerimaan nikah itu harus sesuai dengan apa yang diucapkan oleh walinya. Nah, sekarang contohnya, ya, contoh ijab kabul. Ijab itu contohnya seperti ini, ya. Wahai saudara, sebut namanya, saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama bin siapa, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Qabul contohnya, saya terima nikahnya, ya. Misalkan di sini kita sebut saja Aisyah, ya, yang laki-lakinya disebut saja misalkan Farid. Wahai saudara Farid, saya nikahkan engkau dengan anak saya yang bernama Fatimah bin Muhammad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah Aisyah. Saya terima nikah Fatimah binti Muhammad dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Nah, itu contoh ijab kabul, ya. Anak sekalian, sudah selesai rukun nikah tadi, mulai dari calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, kemudian wali, saksi, dan ijab kabul, ya. Selanjutnya ada yang disebut dengan mahar atau mas kawin yang tadi disebutkan dalam ijab kabul. Apa itu mas kawin atau itu mahar, ya? Dalam istilah Al-Qur'annya disebutnya mahar, atau dalam sudut Islamnya disebutnya mahar. Kita nyebutnya mas kawin. Adalah suatu pemberian dari seorang calon calon pengantin laki-laki kepada perempuannya untuk menyenangkan hatinya. Dan itu lalu apa hukumnya, ya kan? Nah, ini
Mahar atau mas kawin itu adalah pemberian dari pengantin pria kepada pengantin wanita yang hukumnya wajib. Nah, wajib ini harus ada, ya harus dilaksanakan, harus dikeluarkan. Tapi tidak termasuk rukun. Nah, maka rukun nikah tadi ada 5, mahar tidak termasuk. Tapi walaupun tidak termasuk rukun, itu suatu kewajiban. Ya, apa artinya? Artinya sah jika mas kawin dibayarkan belakangan. Jadi mas kawinnya disebut ada, tetapi tidak ada pada saat itu mas kawinnya. Dibayar mas kawin 10 gram emas, tetapi tidak ada pada saat itu. Jadi apa diutang? Itu masih sah, ya kan? Nah, makanya mahar itu tidak dimasukkan ke dalam rukun karena boleh adanya belakangan. Sedangkan yang 5 tadi mutlak harus ada pada saat itu, ya. Nah, walaupun prakteknya sekarang sudah jarang sekali kita mendengar ada istilah mas kawin diutang, ya. Selanjutnya mahar atau mas kawin itu biasanya berupa benda atau perhiasan, ya. Jadi biasanya berupa benda atau harta benda atau perhiasan. Dan itu umumnya mas kawin seperti itu, ya kan? Nabi pernah menyarankan kepada sahabat itu berikan mas kawin walaupun sebuah cincin besi, ya kan? Tetapi boleh juga dalam bentuk lain atas kerelaan calon istri, misalkan mas kawin dengan dibacakan ayat suci Al-Quran. Nah, kemudian berkaitan dengan mas kawin ini, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, mahar yang baik adalah mahar yang sesuai kemampuan pengantin pria, jadi tidak memberatkan, sehingga tidak tertunda-tunda pernikahan gara-gara calon pengantin istri meminta mas kawin yang mahal gitu ya. Nah, jadi yang sesuai dengan kemampuan. Baik anak-anak kalian, untuk pembelajaran kali ini tentang rukun dan syarat nikah sudah selesai. Nanti dalam pertemuan berikutnya kita lanjutkan dengan pembahasan wanita yang haram dinikahi, kemudian pernikahan yang terlarang dan seterusnya, ya. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami pembelajaran kali ini dan dapat mengembangkannya dari sumber-sumber yang lainnya. Sampai di sini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.